bukan bimbang. Makanya hanya kau yang pantas untukku bangga. Hanya kau yang sanggup untuk aku yang bangga. Aku pantas menghadapimu. Pantaskah? Woi, Ras! Laras! Laras, woi! Laras! Lu kok panggil berhenti kenapa sih? Woi! Enggak! Ada apa lagi sih? Gue tuh bingung sama lo ya. Gue ngajak lo ke tempat yang enak, lo nggak mau. Kenapa? Kurang mewah restoran ini. Lo mau ke tempat yang lebih mewah lagi? Oke, gue bisa ajak lo ke sana. Udah ya? Gue udah bilang gue nggak mau. Atau lo mau apa? Mau keluar dari pulau ini? Lo mau keluar kota? Lo tinggal sebutin aja mau kemana? Ke Bali. Gue bisa ajak lo ke situ. Atau lo mau keluar negeri? Lo tinggal sebutin aja kemana? Singapura, Perancis. Lo tinggal sebutin aja, gue bisa ajak lo ke situ. Cukup! Lo udah kelewatan. Laras! Laras! Lo yang udah kelewatan. Lo tinggal sebut aja apapun yang lo mau bisa gue kasih ke lo. Masih kurang juga. Gue bisa kasih lo pesawat pribadi. Lo tinggal sebut apapun yang lo mau bisa gue kasih ke lo. Nah, gitu dong. Sekarang lo tinggal sebut fasilitas premium apapun yang lo mau bisa gue kasih ke lo. Jadi lo pikir gue berhenti karena gue pengen ditawarin yang lebih? Ya iyalah. Sekarang cewek mana yang mau nolak semua fasilitas yang gue tawarin sebelumnya? Udah deh, lo gak usah banyak ngomong. Mendingan kita langsung pergi. Lepasin! Itu buat lo karena udah berpikir kalau gue bisa dibeli. Harta lo yang gak berseri itu gak akan pernah bisa bikin gue terpesona. Lo ngapain sih? Emang gak sakit? Enggak. Yaudah, pokoknya intinya gini ya. Ini bukan masalah tempatnya, atau barangnya, atau fasilitas yang lo tawarin. Tapi masalah itu dia lo. Lo adalah orang paling sombong yang pernah gue temui di dunia ini. Dan sebelum lo berubah, dan belajar berpikir kalau bukan cuma lo doang poros dunia, gue gak akan pernah terpesona sama lo. Apa lagi sih? Lo mau jalan kaki kemana? Gue mau pergi, nggak tahu kemana. Lebih baik gue jalan sampai kaki gue patah daripada harus jalan sama lo. Laras! Dasar bodoh! Lo mau jalan kaki kemana? Aduh. Perasaan gue udah jalan dari tadi. Udah lama banget. Kok gak nyampe-nyampe ya? Waduh, mana kaki gue udah pegel banget lagi. Aduh. Jangan sampai patah dong. Tadi kan gue cuma gertak doang. Ini gimana sih? Perasaan dari tadi gue udah jalan tapi nggak ngeliat jalan raya deh. Ini semua gara-gara Vino. Dasar orang egois, nyebelin. Gara-gara dia gue jadi susah kayak gini. Siapa lagi yang nelfon gue? Pasti cowok itu. Lo gak ngerti bahasa Indonesia ya? Hah? Nggak jelas apa tadi kan gue udah bilang jangan ganggu hidup gue lagi. Suka banget sih ngerjain gue. Emang lo diapain sih? Hah? Ini siapa? Bukan Vino ya? Ini gue Satya. Aduh Satya, sorry banget. Gue bener-bener nggak tahu kalau itu ternyata lo. Tadi gue pikir itu Vino. Maaf ya. Tapi kok lo bisa tahu nomor gue? Iya, gue kepikiran lo, tau nggak? Makanya gue ngecek ke tempat lo kerja. Gue telepon ya, dia nggak angkat. Lo kenapa sih? Vino ngerjain lo lagi? Nggak usah dibahas lah, nggak penting. Pokoknya intinya sekarang tuh gue lagi ada di jalanan yang gue nggak tahu entah di mana ini. Gak ada ojek, gak ada angkot, sepi
banget ya. Terus gue udah jalan hampir 1 kilometer atau mungkin lebih, tapi juga nggak nyampe ke jalan raya. Gue nggak ngerti gue lagi ada di mana. Lu share lokasi ke gue, ntar gue jemput lu. Jadinya kita susul sekarang. Ya gak bisa. Kenapa? Masa gue bilang gue gak ada paket internet, ntar malah dikira minta pulsa lagi. Oke, sekarang di situ ada orang nggak? Kalau emang ada orang, coba lu tanyain. Alamatnya di mana? Langsung kasih tau gue, biar gue langsung kesana, ya? Nggak usah deh Satya, nggak apa kok. Lagian coba nanti gue coba jalan aja dulu, terus siapa tahu nanti gue ketemu ojek atau angkot. Lo nggak usah khawatir. Yaudah deh kalau gitu, ini kayaknya baterai gue udah mau habis deh. Yaudah ya Satya, bye. Halo? Masih mau bilang? Udah gak ada feeling buat Laras. Nah, ini belum waktunya ya. Sorry. Gue lupa. Kan waktu lu udah habis untuk jatuh cinta sama Laras. Harus banget bahas itu lagi. Oh my god. Makin gak bener nih. Gue harus telepon Bianca. Halo Bi, lo di mana? Gue lagi bete. Bete gara-gara video yang di IG. Bisa gak sih lo gak usah bahas itu dulu? Lo tuh gak ada di situ, jadi lo gak tahu perasaan gue tuh kayak gimana. Iya maaf. Gue heran ya sama jalan pikiran si Vino. Kenapa dia ngomong si Laras itu calon pacarnya dia di depan banyak orang? Kan harusnya gue, Soy. Lo tahu kan berapa lama gue ngejar si Vino? Iya kan, Soy? Gue tahu kok perasaan lo. Mana tadi Vino makin menjadi-jadi lagi. Dia ngajak Laras ngedate. Hah? Serius lo? Emang lo nggak tahu? Jadi tadi Vino ngajak Laras ngedate, pakai toa lagi. Terus Larasnya jual mahal. Gak tau dibayar nggak sih tuh orang? Terus mereka jadi jalan nggak? Yang gue dengar dari si Satya sih jadi. Jadi? Kayaknya kita senasib Debbie. Gue rasa Satya juga suka sama si Laras. Ah, lo ngarang ya? Lo tau dari mana? Gue tahu aja dari gelagatnya Satya. Soalnya pas tahu Vino ngedate sama Laras, Satya jadi panik gitu. Bener-benernya tuh si Laras. Kayaknya tuh dia emang mau morotin tuh cowok dua deh. Iya, gue rasa dia emang pengen banget naklukin cowok-cowok tajir di kampus kita. Dasar matre. Emang, dasar miskin. Tadi pagi kesebar video, dan dalam video itu Vino jelasin Bianca bahwa Laras calon pacar barunya. Jadi kalau menurut gua, Vino belum tahu. Ini pasti masalah lain. Satya kok nggak bisa ditelepon ya? Apa dia lagi kuliah? Ini lagi Vino. Teleponnya pakai mati segala. Apa jangan-jangan mereka ngindarin aku ya? Oke. Mbak, Mas Vino udah pulang belum? Belum ada tuh, Pak. Oke. Ya, halo Bu. Bimo, saya coba hubungin Satya tapi teleponnya nggak diangkat-angkat. Saya telepon Vino, teleponnya malah nggak aktif. Mereka pada kemana ya? Kalau Mas Satya, Bu, dia sedang di kampus. Kalau Mas Vino, dia sedang pergi sama temennya, Bu. Bimo lagi ngobrol sama Mama. Teman yang mana? Teman kampusnya, Bu. Mas Vino pergi dengan teman kampusnya.
Iya, teman kampusnya. Tapi teman kampusnya itu siapa? Kan biasanya kamu tahu Vino itu main nama siapa. Dan kamu selalu lapor sama saya. Kalau yang ini saya nggak tahu namanya, Bu. Tapi saya tahu dia teman kampusnya. Kamu nih gimana sih? Kamu nggak tahu temennya Vino itu siapa? Tugas kamu itu cari tahu Vino main nama siapa, deket sama siapa. Kalau kamu gitu aja nggak tahu, gimana saya bisa percaya sama kamu, Bimo? Baik, maafkan saya. Kayaknya Bimo emang nggak tahu kalau Vino jalan sama Laras. Bagus deh. Seenggaknya Laras masih aman. Saya emang nggak tahu namanya, Bu. Tapi yang jelas, ini teman perempuannya, Bu. Teman kampusnya. Perempuan? Terus Vino pergi berdua aja gitu? Iya, Bu. Mas Vino perginya berdua, Bu. Kamu gimana sih? Terus kamu biarin mereka pergi berdua? Iya. Hari ini saya mengantar Mas Vino ke kampus, Bu. Tapi saya disuruh pulang dengan menggunakan taksi. Kalau gitu, sekarang juga kamu ikutin mereka pakai taksi, pakai mobil, pakai apa kayak terserah. Yang penting kamu ikutin mereka. Saya mau tahu siapa perempuan itu. Pacarnya, gebetannya, atau siapa keluarganya, latar belakangnya. Kamu kasih laporan saya 1 kali 24 jam. Saya tunggu. Baik, Bu. Saya mengerti. Siap, Bu. Saya kerjakan. Bim, Mas Satya? Tadi ngobrol sama Bim. Iya. Terus Ibu tanya, kenapa Mas Satya nggak angkat telepon? Oh, kalau itu kan yang bisa di kampus handphone tuh gue silent. Ya. Yaudah, kalau itu ntar biar gue aja ngomong sama nyokap ya. Oh, baik, Mas. Ya. Gue harus cegah Bimo cari tahu soal Laras. Karena kalau dia tahu orang yang jalan sama Vino adalah Laras, bisa-bisa identitas Laras bongkar semuanya. Oke, tenang dulu, Sat, tenang dulu. Yang jelas, lo harus perhatiin dulu kerjaan Laras. Supaya kalau ada apa-apa, dia masih ada duit buat pegangan hidupnya. Ya, halo Mas. Ya, saya Satya Adijaya, Mas. Gimana, nasi goreng sudah siap? Oke, kalau emang sudah siap langsung diantar ya, Mas ya. Ingat, Laras yang nganter. Iya. Oke. Makasih ya, Mas ya. Ya. Ini si Laras mana sih? Jam segini belum datang juga. Bener-bener nih anak. Bilang udah ada backing aja. Kerjaan malah semua maunya. Kenapa sih, Bos? Udah mondar-mandir kayak setrikaan. Setrikaan. Ini si Laras. Udah jadwal yang nganter makanan. Belum nongol juga. Udah deh, Bos. Biar saya aja yang nganter. Ntar kalau Laras sudah datang, dimarahin aja. Masalahnya yang mesen makanan, maunya si Laras yang nganter. Dia nggak mau kalau diantar yang lain. Emang siapa sih, Bos, yang sering mesen makanan itu? Namanya Satya Adijaya. Dia anak orang kaya, duitnya banyak. Dia berani bayar gue lebih asal gue bisa buat si Laras kerja lagi sama gue di sini. Oh, orang kaya ya, Bos? Wah, beruntung banget si Laras bisa kenal sama orang kaya. Tapi siapa sih si Satya Adijaya ini? Duh, makanya jangan nutupin jalan. Jangan-jangan cowok yang waktu itu gue liat di parkiran. Bener-bener nih anak. Mau bikin gue malu apa dia? Bos, bukan apa-apa nih ya. Kalau Bos nganter makanannya telat, ini orang-orang yang nunggu pasti bakal kecewa dan pasti kelaparan. Kalau saran Lola sih, mending Bos ngutamain pelanggan deh, daripada ngutamain siapa yang nganter. Tapi gue udah dipesan banget sama Mas Satya supaya nganterin tuh si Laras. Bos, gini aja deh, Bos lebih mending mana ngecewain 1 orang atau ngecewain 30 orang. Bos, ini kita nganterin makanan ke anak-anak jalanan loh. Kalau Bos ngirimnya tepat waktu, tuh anak-anak jalanan seneng, Bos. Dan pahala Bos pasti besar, ya nggak?
Udah deh, saya aja nganter. Bener juga lu ya. Yaudah deh, gini aja. Sekarang lu aja yang nganter makanannya. Biar ntar gue yang ngasih tau Mas Satya. Biar dia juga bisa marahin si Laras kalau kerjaan itu gak bener. Bener banget, Bos. Suruh Mas Satya aja yang negur Laras. Tapi jangan lupa, Bos juga negur Laras. Kan karena dia, Bos harus nyari macam-macam alasan. Ya nggak? Bener juga lu. Yaudah, so nganterin. Siap, laksanakan. Aduh, pegal banget. Aduh, ampun. Nasib. Kenapa gini banget ya? Capek banget, aduh. Kaki gue pegal banget lagi. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Soy, kayaknya kita butuh hiburan malam deh. Clubbing yuk. Tapi kita nyalon dulu. Gimana? Boleh. Gue juga lagi suntuk. Tahu kalau si Satya mau suka sama si cewek kampungan itu. Lo tahu kan, Bi? Udah bertahun-tahun gue naksir dia. Sekarang apa? Dia malah naksir si cewek kampungan itu. Aduh. Hello. Ya udahlah, yuk. Soy, lihat tuh. I had to say this. Cuman kayaknya tuh anak kampung panjang umur deh. Baru kita omongin, udah nongol orangnya. Mana sih? Itu tuh. Itu. Oh. Ya ampun. Baju sampai basah kayak gini lagi. Ini semua gara-gara Vino. Awas aja kalau ketemu lagi. Aduh, kaki. Betul. Aduh. Aneh. Tadi kan dia sama Vino. Kok sekarang malah sendirian? Bebek ngimpi jadi angsa. Kayaknya dia kepanasan deh. Oh, mungkin Vino sadar karena dia udah salah bawa orang. Makanya dia jalan kaki balik ke kampus. Mungkin setelah kepanasan dia butuh sedikit pendingin. Kenapa? Sorry, sir. Sorry apa? Ayo, Gimana dong, Soy? Iya, sabar dong, Soy. Sir. Mana dong? Sorry, sir. Sorry apa? Sorry banget. Kita benar-benar nggak sengaja kok, ya kan? Gak sengaja. Kamu mikir saya anak kecil? Ayo, mana ID? Ah, ID? Sir, kan kita udah minta maaf, sir. Sekarang? Ya, ID. Soy, ID gue, Soy. ID lu juga. Besok harus bertemu sama aku, ya? Sir, please lah, kan udah minta maaf, sir. Besok ya? Besok? Ya, so gimana dong? Gara-gara lo kan, Di. Kok gue sih? Ya, enak aja main nyalain gue, ini kan juga ide lo. Terus gimana dong? Tuh cewek emang bisa lolos dari kita sekarang. Tapi lihat aja, gak ada kata lolos buat dia nantinya.
Mbak Lastri, Bang Ujang. Loh, Dek, kamu tuh baru datang. Gak pikir kamu emang lagi nggak kerja loh? Iya, itu dia Mbak Lastri. Makanya tadi tuh emang bener-bener, aduh, buru-buru banget juga. Maaf ya Mbak Lastri, kayaknya aku nggak sempat mampir deh. Soalnya buru-buru banget. Ini udah telat ke kerjaan. Ya ampun, kasihan sampai ngos-ngosan. Ya udah sana, hati-hati loh, jangan ngebut-ngebut loh. Yaudah nanti salam aja ya sama Bang Ujang. Maaf nggak bisa mampir. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati naik motornya ya. Nah, sampai lupa kan kunci di sini. Taruh di mana tadi? Nah, ini dia. Oke. Yaudah hati-hati, jangan ngebut-ngebut loh ya. Duluan. Yuk. Bos. Aduh, lupa lagi dong gue tuh. Lu masih kerja di sini, Ras? Maaf ya, Bos. Ah, gue udah kecewa sama lu, Ras. Lu tuh nggak disiplin. Ini kerjaan, Ras, ngelibatin banyak orang. Kalau satu salah, semuanya salah. Kalau lu baru datang jam segini, terus makanan yang lu antar basi, siapa yang rugi, Ras? Siapa? Hah? Untung ada si Lola. Kalau kagak nih, semuanya bisa kacau. Iya, Bos. Saya minta maaf ya. Saya tahu saya salah. Salah banget. Tapi tadi tuh saya bener-bener lagi ada halangan, Bos. Besok saya ambil 2 shift, Bos. Buat gantiin hari ini. Gue kagak janji dah. Gue keburu kecewa berat sama lu hari ini, ya. Untung lu ada yang backing. Kalau enggak, lu udah gue depak dari dulu. Backingan? Maksud Bos siapa? Aduh, keceplosan dah gue tuh. Udah dah, lu jangan banyak-banyak lagi dah. Pokoknya lu harusnya sadar, Ras. Berkali-kali lu bikin salah, tapi lu nggak gue pecat, ha? Lu pikir gue sebaik itu sama lu, Ras? Tapi siapa Bos yang nge-backing saya? Udah lah, lu mendingan pulang deh sono, ha? Gue mau ngitung lagi tuh, lupa kan tadi. Sono. Berapa tadi lagi? Berarti bener dugaan gue selama ini. Ternyata selama ini ada orang yang udah ngebantuin gue. Pantesan aja sih, gue emang udah ngerasa aneh. Masa gue udah dipecat, terus bisa tiba-tiba diminta kerja lagi? Tapi siapa ya? Apa jangan-jangan yang ngasih motor ini sama kayak yang nolong gue? Orang yang diomongin bos aku. Ngapain lo di sini? Lo pikir ini restoran lo? Jadi lo bisa masuk kerja seenaknya? Aduh udah ya, tolong dong. Gue tuh udah banyak masalah dari tadi. Lu jangan nambah masalah. Gue gak akan tinggal diam. Gue akan kerja keras dan gue bakal mastiin kalau lo gak bakal balik kerja di sini. Ngerti? Itu kan harusnya gue yang nganterin makanan. Ini semua gara-gara Vino. Mas, baru pulang mas, jam segini, sama cewek itu. Lu sekarang jadi paparazzi ya? Kerjanya kepoin hidup orang. Mulai sekarang lo nggak usah urusin hidup gue. Kecuali lo mau hidup lo susah. Ngerti? Maaf mas, saya mengerti. Baik mas. Gawat nih. Gua mau cari informasi tentang cewek itu. Malah gua yang diinterogasi sama Mas Vino. Vin, gue pengen tanya deh. Telepon gue kenapa gak diangkat, Vin? Lo nyariin gue? Emang kenapa? Ada yang penting? Ya, enggak juga sih. Terus? Lo cemburu gue pergi sama Laras? Siapa yang cemburu sih? Kenapa jadi ke situ, Vin? Lagi pula juga Laras bukan siapa-siapa gue kan?
Terus? Enggak, gue gak ngedeketin dia. Gue gak cemburu juga. Ya gue justru bingung sekarang. Ya kenapa lo bisa dekat sama dia? Bukannya lo tuh benci banget ya sama dia? Ya, kamu yang bilang sendiri. Laras itu bukan siapa-siapa lo. Jadi gue rasa lo gak perlu tahu soal ini. Sini. Duduk lo. Coba jelasin dulu. Lo punya rencana apa ke Laras? Jangan gara-gara dekat sama gua, terus lo macam-macam sama dia. Kayaknya lo kebanyakan nonton sinetron deh, Sat. Anggap aja gue suka sama dia. Laras, pagi. Dara. Kita sarapan yuk. Gue lapar banget nih, tadi belum sempat sarapan. Tapi gimana ya, gue sih nggak lapar. Ya, temenin gue dong ke kantin. Please, gue traktir deh. Temenin gue ya, please, Ras. Yaudah deh, gue temenin. Tapi bukan karena gue pengen ditraktir ya. Ya udah, gitu dong. Yuk, makan. Yuk. Lo mau ngapain lagi sih? Wait, santai dong. Orang gue nggak mau ngapa-ngapain kok. Ya udah terus. Lo dipanggil tuh ke ruangan dekan. Lo lupa ya? Kalau misalkan dekan lagi nyelidikin bukti-bukti kasus lo. Terus hari ini keluar hasilnya. Jadi waktu lo nggak lama lagi. Tenang aja, Ras. Lo nggak bakal kenapa-napa kok. Gue temenin ya ke kantor dekan. Udah nggak apa kok. Gue bisa kesana sendirian. Gue akan selesain masalah gue sendiri. Makasih ya, Dara. Nggak apa-apa kok, Ras. Gue temenin aja ya. Gue nggak terpaksa kok. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya. Duh, drama lo berdua. Udah buruan. Semangat ya, Ras. Semangat. Gak penting. Sat? Kenapa liatin video sebegitu, Bang? Gak apa-apa. Aduh, kenapa lagi mereka berdua? Kok lo mau sih temenan sama dia? Atau laran miskin aja lo baru tau rasa? Heh, asal lo tahu ya. Orang tua gue selalu ngajarin gue kalau temenan itu jangan ngeliat kaya atau miskin, tapi ngeliatnya baik atau enggak. Jadi menurut lo dia baik? Buta lo ya? Asal lo tahu ya, dia temenan sama lo itu cuma buat duitnya doang. Jangan sembarang ngomong ya lo. Laras itu nggak kayak gitu. Dia baik dan nggak pamrih. Oh, serah lo. Mana sih? Katanya cuma mau ngomongin Laras keluar dari kampus. Vino! Vino! Kapan makan bareng sama gue? Gue traktir deh. Kan kita temenan udah lama nih. Masa belum pernah jalan bareng? Lo mau traktir gue? Lo pikir gue butuh traktiran? Apa lo ngerasa lebih tajir dari gue? Lo kenapa nangis? Oh, lo pasti nyesel ya kemarin gak jadi makan siang bareng gue. Iya, apa-apa gue ngerti kok. Karena gue orangnya baik dan gue pemaaf. Jadi gue akan kasih lo satu kesempatan lagi. Tolong lepasin tangan gue. Laras, lo kenapa nangis? Jangan-jangan soal beasiswa. Gue tegesin sama lo ya. Gue itu Alvino Adijaya. Gue bisa bikin hidup lo bahagia. Ataupun sebaliknya. Gue bisa bikin hidup lo menderita. Jadi gue bisa ngelakuin apa aja. Ngerti? Sat,
Lo masih nyuekin gue? Mau bikin gue susah? Apaan sih, Vin? Hidup ini udah susah, Vin. Mau tambah susah lagi? Mau lu bikin tambah susah lagi? Lo mau belain dia lagi? Kalian nggak perlu repot-repot ganggu gue. Karena sebentar lagi, gue akan keluar dari kampus ini. Maksud lo? Gue akan keluar dari kampus ini karena beasiswa gue dicabut. Puas lo? Laras, tunggu. Jangan lakuin hal yang bakal lu sesalin nanti. Akhirnya, si Kuman itu pergi juga deh dari kampus ini. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Sabar ya, Ras. Tapi walaupun beasiswa lo dicabut, lo nggak dikeluarin kan dari kampus ini? Yang artinya lo masih bisa dong kuliah di sini. Gimana caranya gue mau bayar uang kuliah? Buat hidup sehari-hari aja gue udah susah. Maaf ya, Ras. Gue nggak bermaksud buat nyinggung lo. Gak apa-apa, gue ngerti kok. Mungkin emang gue nggak ditakdirkan buat kuliah di sini. Gue nggak nyangka kalau ternyata masalahnya akan jadi seperti ini. Sabar ya, Ras. Oh my god, Bi. Lo ngapain dia sampai dia nangis kayak gitu? Jangan bilang sama gue, lo main fisik sama dia. Bianca, lo bisa kena masalah tau gak sama kampus? Gue nggak sestupid itulah. Lagian ngapain gue pakai tangan gue buat nyentuh si Kuman gak jelas itu? Terus, pakai tangan siapa? Jangan di sini. Sore, Pak. Gimana kabar Mama? Udah lama gak kelihatan. Mama baik, Pak. Mama masih liburan di Jepang. Lalu, apa yang mau kau bicarakan? Sampai kamu datang tiba-tiba begini? Saya mau bicarakan soal Laras, Pak. Maaf, Bi. Kalau di luar kampus, saya tidak mau membicarakan masalah kebijaksanaan kampus. Bukan gitu, Pak. Saya cuma pengen sekedar sharing aja. Kan zaman sekarang tuh sosial media tuh langsung nyebarnya kemana-mana ya, Pak. Sekali kita buat salah sedikit, beritanya langsung viral, Pak. Bapak ingat gak dekan yang waktu itu? Kan ada korban bullying tuh di kampus ini. Terus habis itu rame banget kan di sosmed. Karena dekan yang gak kasih hukuman yang setimpal,
Terus jadi pada protes di sosmed. Dan akhirnya dekannya diturunin deh sebelum masa jabatannya habis. Yes, dia udah mulai mikir. Saya sih pengen kasih saran aja nih ya ke Bapak. Jangan sepelein masalah si Laras ini, Pak. Karena bukan cuma mahasiswa doang yang nunggu keputusan Bapak, tapi orang tuanya juga. Iya. Intinya nih ya Pak, jangan sampai lah anak mahasiswa yang lain itu nganggepnya kampus ini nggak bisa ngasih tindakan yang tegas sama anak beasiswa itu. Kan nggak cuma kepintaran doang Pak yang dinilai, tapi attitude-nya juga penting. Lo pengaruhin dekan, Bi? Iya. Emang kenapa? Harusnya tuh anak langsung dikeluarin dari kampus ini. Bukan cuma dicabut doang beasiswanya. Jadi selama dia masih ada di kampus ini, siap-siap aja kena masalah terus-terusan. Oh, lo setuju kan sama gue? Soal itu, lo tau deh yang terbaik. Terus, soal Vino? Vino pasti cuma mainin Laras lah, gue tahu banget. Vino gak mungkin sestupid itu. Kok doang sih? Lo gak percaya sama gue? Lo ragu? Emang lo pikir si Laras bisa ngalahin gue gitu? Ya enggak lah, Bi. Seluruh dunia juga tahu kalau lo itu lebih segala-galanya dari Laras. Emang? Saya sama sekali nggak berniat untuk mempengaruhi keputusan Bapak sebelumnya, Pak. Saya cuma ingin Laras menjelaskan sekali lagi, Pak, tentang sudut pandangnya dia. Ya, maaf Pak sebelumnya. Laras itu masuk ke sini karena beasiswa loh, Pak. Jadi nggak mungkin dia asal melanggar peraturan begitu aja. Yang sampai beasiswanya itu, ya mau nggak mau ya, lenyap semuanya, Pak. Kan nggak mungkin juga, Pak. Ya pun Laras salah ya, Pak. Saya pun yakin, Pak, pasti ada alasannya. Orang yang salah juga harus dikasih kesempatan untuk membela dirinya kan, Pak? Ya seperti pengacara yang ada di pengadilan. Ngapain sih Satya pakai repot-repot segala ngomong ke dekan? Terus lo mau ngapain? Katanya calon pacar. Masa lo diem aja? Lo ternyata kepoin sosmed juga ya? Ya iyalah ngehits gitu. Udah gak usah ngalihin, mau ngapain lo? Yang pasti gue gak akan sok-sok ngerayu dekan kayak gitu segala. Itu cara yang lemah. Terus lo mau ngapain? Yang pasti cara gue bakalan lebih epic. You'll see. Oke. Lo mau ngapain lagi kesini? Lo mau ngejek gue? Udah puas kan lo beasiswa gue dicabut? Salah lo sendiri. Jadi cewek sok jagoan, sok cool. Padahal gue bisa bikin masalah lo selesai. Gue nggak butuh bantuan lo. Yakin? Lo tinggal keluarin satu kata aja. Tolong Vino. Dan semua masalah lo akan selesai. Gue bisa kabulin apapun yang lo mau. Emangnya lo Tuhan? Ya terserah lo. Lo bisa jadi cewek yang sok jago, sok cool, tapi beasiswa dicabut. Atau lo bisa akuin kalau lo butuh bantuan gue dan lo tetap kuliah di sini. Udah gak apa-apa, gak usah malu. Gue dengerin lo kok. Lo cuma butuh bilang tolong. And your wish is my command. Nami, all that. Oke, jadi gini ya. Gue langsung ngomong aja intinya. Seandainya gue tiba-tiba kejepit di lift, atau gue hampir tenggelam di tengah samudra, atau gue udah mau jatuh di ujung jurang sekalipun,
terus tiba-tiba cuma ada lo doang satu-satunya orang yang bisa bantuin gue di dunia ini, gue tetap gak butuh bantuan lo. Jadi mendingan lo gak usah capek-capek nawarin itu gue. Lo gak dengerin gue? Gue bisa bantu lo. Lo lebih mending beasiswa lo dicabut cuman karena lo gengsi minta tolong sama gue. Aduh, gue tuh gak ngerti lagi deh. Harus gimana lagi sih gue jelasin ke lo? Makanya gak usah sok, gak butuh deh lo. Udah deh, keluar. Apaan sih lo? Awas, lo juga. Cepetan. Sentuh gue, udah lo gak usah dorong-dorong apaan sih? Apaan sih, gak usah dorong-dorong. Ya udah deh, lo gak perlu minta tolong, gak perlu sujud-sujud sama gue. Lo cukup bilang aja, please Vino, gue butuh bantuan. Gak akan. Gue udah bilang sama lo, gue gak butuh bantuan lo. Mendingan sekarang lo cari orang lain yang bisa jadi target kesombongan lo. Yang pasti bukan gue, ngerti? Cewek bener-bener ya. Biarin ngeselin banget sih tuh orang. Apa lo semua lihat? Apa? Kalau gue nggak salah dengar, tadi katanya lo mau bantuin Laras. Lo nggak salah? Buat apa gue jelasin ke lo? Penting banget buat lo. Iya. Emang dasarnya otaknya kebalik. Udah bagus mau gue bantuin, dia malah galak. Nggak tau berterima kasih tuh orang. Lo banget ya? Apaan sih lo? Gue udah bagus mau bantuin dia. Gue udah nurunin ego gue. Gue tahu dia butuh bantuan, tapi nyolotnya itu lo. Buat gemas kan? Lo kalau emang cuma bisa ngatain doang, cabut duluan deh. Ya elah gitu doang sensi. Lo tau sendiri kan karakter Laras kuat. Tanding lu kok. Dan gue yakin kalau karakter Laras kayak gitu, lu gak bakal tertarik kok. Ya? Bener kan gue? So jual mahal banget sih tuh cewek. Nah itu lu tahu. Dan menurut gue nggak bakal bisa lebih murah, apalagi gratis. Tantangannya gini doang. Sampai mana lu kuat ditolak sama dia? Enak aja lo. Dia nggak nolak gue. Dianya aja yang keras kepala. Dan gue nggak suka. Terus bedanya apa, men? Ya beda lah. Intinya gini, kuat kagak lo? Lo ngeremehin gue. 10 hari. 10 hari gue bisa bikin cewek itu takluk sama gue. Kalau sampai gue gagal, lo boleh minta apa aja yang lo mau gue kasih. Apa aja? Apa aja? Mobil baru. Sebutin lo mau tipe apa, mau merek apa, gue kasih sama lo. Tapi, kalau sampai gue menang, lo harus bayarin gue liburan tahun ini. Ah, cuma piece of cake lah, lo doang murah, men. Siapa yang bilang gue doang? Lo harus bayarin gue dan seluruh pekerja rumah gue. Dan keluarganya. You talking about kayak 100 orang lebih, man? That's right. Gimana? Berani nggak lo? Apanya lo cuma segitu doang? Deal nggak nih? Oke. Deal. Ah, Vino. Syukur lu dodol ya. Lu pikirin dulu sebelum ngomong. Kalau karakter Laras masih kayak gini, bukan satu mobil doang gue dapet, tapi 5 juga gue dapet. We'll see. Vin, gue cabut ke sana ya, ada urusan gue. Kemana sih? Nggak kontak gue sama sekali. Main juga enggak. Padahal gue baru aja update status. Ternyata Dara masih kepikiran gue. Emang jurus main jitu. Cuekin dikit, makin nempel.
cuekin dikit lagi Selama ini gue sibuk ngurusin masalah-masalah Bianca. Sekarang udah waktunya gue mikirin urusan gue. Nasib percintaan gue yang gantung terus gak jelas. Satya, gimana caranya gue bisa bikin lo tertarik sama gue? Gue deketin aja deh si Leon, supaya bisa dapetin Satya. Leon kayaknya lebih bersahabat buat jadi jembatan hubungan gue sama Satya. Leon! Sama cewek siapa tuh? Pantesan aja dia nggak inget gue. Ih, dasar cowok playboy. Aduh, ini kenapa jadi kayak gini? Sorry. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Diliatin lagi. Pasti karena tadi gue labrak Vino. Nggak ada abisnya drama hidup gue sejak ketemu sama tuh cowok sombong. Aduh, sorry. Galak banget, kan dia juga salah. Itu cowok yang mau rampok darah kan? Lu kemana? Lu kemana? Diam. Sorry. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Ih, si Vino tuh bener-bener ya? Masa iya sih dia beneran naksir si Laras? Dan gue gak mau jauh-jauh dari Laras. Dan gue gak mau Laras pergi. Karena dia adalah calon pacar gue. Hai, Vi. Minum ya. Enak aja, gak mau punya gue, beli sendiri lah. Kenapa lo senyum-senyum? Bi, Leon ganteng juga ya. Leon, gak salah loh. Tadi gue mau jatuh gitu. Terus dengan gentlenya, dia nangkep gue, Bi. Kayak di sinetron-sinetron gitu. Terus disitu gue baru sadar. Ternyata Leon ganteng juga ya. Udah gitu wangi lagi. Apaan sih? Kenapa lo jadi naksir Leon? Satya dikemanain? Abis Satya PHP sih. Terus gue mulai ilfeel semenjak gue tahu dia suka sama Laras. Tapi Satya ganteng juga sih. Tapi Leon juga. Gimana dong, Bi? Lo masih yakin emangnya kalau misalkan Satya itu naksir Laras? Ya, abis dari gelagatnya sih itu. Emang benar-benar ya? Gak Satya, gak Vino. Sama aja dua-duanya kesem sama si Laras. Kayak pelet apa sih? Iya kali. Lo kenapa sih? Terus lo diem aja gitu kalau misalkan si Satya diambil sama si Laras? Bi, mau kemana? Bianca! Ih, tuh anak pelimpan banget deh. Secepat itu dia gak peduli sama si Satya. Masa iya gue harus nyingkirin tuh anak kampung sendirian? Siapa yang lo mau singkirin? Biar gue yang beresin. Danur, lo ngapain ada di sini? Emang ada aturannya? Untuk orang luar nggak boleh masuk sini.
Lu kenapa takut gitu sih? Tenang aja. Nggak ada yang kenal gue kok di sini. Kata siapa? Orang-orang yang gue suruh lo kerjain itu kuliah di sini, tau nggak? Oh ya? Kemana tuh orang? Perasaan tadi jalannya ke arah sini deh. Apa bener orang itu yang nyoba merampok darah waktu itu ya? Kalau emang bener, ngapain dia ada di sini? Lagian lo juga, dihubungin susah banget sih. Telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas. Kan jadinya gue khawatir sama lo. Ah, udahlah. Mungkin cuma mirip doang kali. Apa lo lihat-lihat? Apaan sih? GR banget. Lo ngapain masuk ke sini? Gue mau ke kantin. Emang nggak boleh? Ke kantin? Banyak duit loh. Bukannya beasiswa lo udah dicabut. Jadi mending lo baik nabung aja deh buat bayar kuliah lo. Kalau gue nabung, nanti uang gue buat kuliah bisa kekumpul dong. Terus gue bisa kuliah di sini. Terus lo bakal sering ketemu gue. Lo bakal seneng kan? Cewek ya. Jangan harap dia bisa kuliah di sini sampai semester depan. Oh, ternyata tuh cewek kuliah di sini juga. Hebat juga ya. Nggak begitu kaya, tapi mampu kuliah di sini. Kita harus bicara. Tapi nggak di kampus ini. Mau ikut gue? Di sini juga tuh cowok nggak ada. Ah, berarti gue aja kali yang salah lihat. Seberapa hebat kamu